Mas Ahmad, untuk presentasinya maksimal 5 menit ya. Baik Ibu. Mas Luki, mana Mas Luki? Ada Bu. Oke, silakan dimulai Mas Luki, MC. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Adinda Rizka Sari, SPD MPD, selaku dosen, serta yang saya hormati peserta hadirin seminar proposal Saudara Ahmad Farezi. Perkenalkan, saya Budha Marfawasi selaku moderator pada acara seminar proposal pada malam hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan proposal, yang ketiga masukan atau tanya jawab, yang keempat masukan atau tanya jawab dari dosen penguji seminar proposal, yang kelima penutup. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara hari ini dengan berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Acara yang kedua paparan proposal oleh Saudara Ahmad Farezi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya Ahmad Farezi dengan NPM 2154008 izin mempresentasikan atau mensimulasikan seminar dengan judul pengaruh penggunaan bahan ajar yang relevan serta media digital untuk meningkatkan minat baca peserta didik kelas 2 SDN Mijen Jepres Surakarta. Baik, langsung saja. Kita masuk pada bab 1, yaitu latar belakang. Di sini minat baca merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan literasi anak. Jadi kemampuan membaca yang baik itu berperan besar dalam mendukung kemampuan belajar dan juga pemahaman anak terhadap berbagai materi pelajaran. Nah, akan tetapi pada kenyataannya, kurangnya minat baca masih menjadi salah satu tantangan dalam dunia pendidikan, termasuk di tingkat sekolah dasar, khususnya pada kelas 2 SDN Mijen Jepres Surakarta. Jadi rendahnya minat baca ini dapat berdampak pada keterampilan literasi yang terbatas, yang kemudian menghambat kemampuan mereka dalam memahami pelajaran, penyelesaian tugas, dan juga berpikir kritis. Lalu yang selanjutnya, di sini kita masuk pada identifikasi masalah. Ada 3 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya minat baca pada peserta didik. Lalu yang kedua yaitu kurangnya variasi dalam penggunaan media dalam meningkatkan minat baca peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kurangnya penggunaan media yang sesuai. Lalu yang selanjutnya, kita masuk pada tujuan penelitian. Jadi berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan bahan ajar yang relevan dan juga penggunaan media digital dapat meningkatkan minat baca pada peserta didik kelas 2 SDN Mijen Jepres Surakarta. Next. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan atau bermanfaat untuk memberikan pencerahan bagi guru dalam penggunaan media serta bahan ajar yang relevan dan juga dapat meningkatkan minat baca peserta didik. Adapun juga itu bisa menambah wawasan atau referensi bagi guru-guru lain. Bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca pada peserta didik. Lalu yang selanjutnya, kita masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Jadi untuk mengoptimalkan pengaruh bahan ajar dan juga media digital dalam meningkatkan minat baca peserta didik kelas 2 SDN Mijen Jepres Surakarta,
strategi yang dapat digunakan yaitu memilih bahan ajar berbasis cerita lokal atau tema yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Lalu yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran dengan media digital seperti aplikasi membaca dan juga cerita bergambar. Lalu yang ketiga yaitu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan peningkatan dalam aktivitas membacanya. Dan yang selanjutnya, kita masuk pada hipotesis tindakan. Di sini ada dua hipotesis. Hipotesis utama yaitu penggunaan bahan ajar yang relevan serta media digital secara signifikan dapat meningkatkan baca pada peserta didik SDN Mijen Jebres Surakarta. Lalu hipotesis spesifik di sini yaitu materi yang sesuai yang dengan tingkat belajar peserta didik. Jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Lalu integrasi media digital serta e-book interaktif atau aplikasi pembelajaran. Lalu yang selanjutnya, kita masuk pada bab 3. Di sini ada setting penelitian, di dalamnya berisi waktu dan juga tempat penelitian. Untuk waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 dan tempat penelitian ini mengambil lokasi pada SDN Mijen Jebres Surakarta pada kelas 2. Next. Kita masuk pada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik. Mohon maaf, ini keliru, kelas 2 ya, SDN Mijen Jebres Surakarta tahun pelajaran 2024-2025 dengan jumlah peserta didik 19 siswa dan siswa laki-laki ada 10 dan juga siswa perempuan ada 9. Dan objek pelaku tindakan yaitu guru peneliti dan guru kelas. Next. Di sini kita masuk pada jenis data dan sumber data. Jadi jenis data di sini yaitu ada data kuantitatif. Jenis data yang didapatkan adalah data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, data kualitatif ini didapatkan dari aktivitas belajar peserta didik dan juga aktivitas guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk pada sumber data. Dalam penelitian ini ada sumber datanya antara lain peserta didik kelas 2 SDN Mijen Jebres Surakarta, guru kelas 2 SDN Mijen Jebres Surakarta. Data dokumen itu meliputi aktivitas peserta didik dan juga kegiatan pembelajaran. Next. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Ada 3 teknik. Yang pertama ada tes pretest dan juga tes post-test. Ini dilakukan pada awal dan juga akhir penelitian untuk mengukur peningkatan kemampuan membaca pada peserta didik. Lalu kita masuk ke observasi. Ini dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran untuk mencatat keaktifan peserta didik dan menggunakan bahan ajar dan media digital. Lalu kita masuk pada angket atau minat baca. Ini dilakukan peneliti untuk mengetahui minat baca pada peserta didik itu seberapa. Next. Kita masuk pada validasi data. Di sini validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan diuji dan diperiksa terlebih dahulu validitasnya, sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin validitas ini, maka semua pertanyaan disusun berdasarkan kajian-kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan ini. Nah, peneliti ini juga menggunakan 2 jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Jadi triangulasi sumber itu merupakan teknik pengumpulan data yang sejenis dari berbagai sumber dan berbagai sumber data yang berbeda. Next. Kita masuk pada analisis data. Yang di sini ada 3, yaitu yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini merupakan langkah pertama dalam proses analisis yang merupakan proses seleksi. Jadi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan juga merubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Lalu yang kedua yaitu pengajian data. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Lalu yang ketiga, penarikan kesimpulan. Peneliti akan mengambil kesimpulan penelitian dengan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dengan data dan juga bukti-bukti empiris yang telah dikumpulkan. Next, kita masuk pada prosedur tindakan.
Di sini ada 4 prosedur tindakan. Yang pertama yaitu persiapan penelitian, lalu yang kedua tahap pelaksanaan tindakan, dan yang ketiga pengumpulan data dari hasil dari pelaksanaan tindakan, dan yang terakhir yaitu analisis data dan juga kesimpulan. Sekian yang bisa saya paparkan. Apabila masih ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan atau tanya jawab dari peserta seminar. Silahkan bagi peserta seminar malam hari ini memberikan masukan atau tanya jawab kepada Saudara Ahmad Farezi. Monggo dipersilahkan. Baik, izin bertanya, Mas. Ya, baik, monggo silahkan. Sebelumnya terima kasih, perkenalkan saya Triadi Novit dari kelas PGSD 02. Mohon izin bertanya pada Mas Ahmad Farezi. Kira-kira apa saja kendala dan juga solusi Mas Farezi dalam penyusunan proposal bab 1 sampai bab 3 ini? Terima kasih. Terima kasih kepada trio telah memberikan pertanyaan. Lalu untuk Saudara Ahmad Farezi, silakan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Mas Trio atas pertanyaan yang diberikan. Izin menjawab dari pertanyaan Mas Trio. Di sini ada beberapa kendala dalam penyusunan proposal ini sampai dari bab 1 sampai bab 3. Kendala pertama yaitu dari awal penelitian atau awal wawancara. Yaitu semisal guru itu susah untuk diajak wawancara atau diskusi. Jadi untuk solusinya itu bisa melalui WA atau via online. Jadi tidak harus bertemu langsung dengan guru tersebut. Untuk kendala yang selanjutnya belum ada. Sementara itu Mas Trio. Baik, terima kasih Mas Farezi. Semangat. Terima kasih Saudara Ahmad Farezi telah menjawab pertanyaannya. Silakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, lanjut ke acara yang keempat. Masukan atau tanya jawab dari dosen pembimbing. Silahkan kepada Ibu Dr. Elinda Rizka Sara, SPD, MPD, untuk memberikan masukan atau tanya jawab kepada Saudara Ahmad Farezi. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahrezi, Waalaikumsalam. coba di scroll lagi covernya ya. Oke, nah Mas Ahmad Fahrezi, ini kira-kira judul jenengan ini judul penelitian tindakan kelas atau judul eksperimen, Mas?
Penelitian tindakan kelas, Ibu. Yakin? Yakin tidak, Mas? Yakin, Ibu. Oke, Mas Fahresi, jadi untuk penelitian tindakan kelas ini tidak untuk eksperimen. Maksudnya di penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang tujuannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran ya. Jadi tidak hanya mencari adanya pengaruh, tapi ini sudah ke ranah peningkatan hasil belajar. Jadi dari judul saja ini sudah terlihat sekali ya pengaruh penggunaan badan ini sudah eksperimen. Begitu Mas Ahmad Faresi. Atau Mas Ahmad Faresi masih bingung antara PTK dengan penelitian eksperimen dengan penelitian kualitatif? Iya, masih bingung? Halo Mas Ahmad Faresi? Ya, Ibu. Mas Ahmad masih bingung atau bagaimana? Sudah paham, Bu, Coba kamu setelah Ibu menjelaskan. kamu scroll ke metodologinya coba. Terus. Cirinya PTK itu apa toh, Mas? Yang membedakan PTK dengan penelitian lain itu apa? Halo, Mas Ahmad Fahresi? Tadi Mas yang atas tadi loh, yang metodologinya tadi loh. Apa bedanya Mas Ahmad? PTK dengan penelitian lain bedanya apa? Ada nggak bedanya? Ada, Ibu. Apa? Oke, coba kita panggil bala bantuan Mbak Firly. Menurut Mbak Firly, ini penelitian PTK atau eksperimen Mbak Firly? Mohon maaf Ibu, bisa diulangi sinyal suaranya putus-putus itu Bu. Oke, menurut Mbak Firly, penelitiannya Mas Ahmad ini penelitian PTK atau eksperimen? Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Untuk menurut saya, penelitian dari Mas Ahmad bukan termasuk PTK Ibu. Kenapa Mbak? Dikarenakan hanya eksperimen dan sepertinya belum ada implementasi dalam kelas tersebut Ibu. Jadi dalam pengamatannya seperti tidak matang, jadinya kayak belum bisa diteliti gitu Bu. Oke, terima kasih Mbak Firly. Oke, selanjutnya menurut Mas Bramantio. Halo Mas Bramantio. Wah, tinggal kemana nih? Oke, menurut Mas Daru aja deh. Gimana menurut Mas Daru? Halo Mas Daru, bisa dibuka mikrofonnya? Ya, menurut saya eh, belum masuk PTK ya, Bu ya. Soalnya saya lihat belum menggunakan siklus-siklus Bu, siklus 1 dan siklus sampai ke N ya, Bu ya. Ya, oke sampai di sini Mas Ahmad, apakah sudah bisa dimengerti, dipahami? Sudah bisa, Ibu. Nah, jadi Mas Ahmad, berarti teman-teman mohon maaf nih ya, berarti yang
Judulnya masih bersifat eksperimen, silahkan saya beri kesempatan sampai nanti jadwal UAS ya. Diperbaiki ya Mas Ahmad ya. Baik, Ibu. Ya, kalau misalnya mau judulnya mirip-mirip itu nggak apa-apa, tapi tolong difokuskan ke PTK, termasuk metodologinya, ada tahapan siklusnya, refleksinya, kayak gitu ya Mas Ahmad ya. Ya, Ibu. Oke, dari saya cukup. Kita lanjutkan ke kelas 2. Terima kasih. Moderator bisa ditutup. Baik, terima kasih Oh, Mbak kepada Viera, Ibu. ya. Ada yang ditanyakan Mbak Viera? Buatan Ibu. Ya, Beri itu aplaus tunjuk. untuk Pak. Oke, Bu. silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Erlinda Rizkasari, SPD MPD, telah memberikan masukannya. Menginjak acara terakhir yaitu penutup, marilah kita seminar proposal pada malam hari ini dengan berdoa bersama. Menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Ibu Dr. Erlinda Rizkasari, SPD MPD, peserta seminar telah menyempatkan hadir dalam seminar proposal Saudara Ahmad Farezi pada malam hari ini, dan saya ucapkan selamat telah melaksanakan seminar proposal kepada Saudara Ahmad Farezi. Semoga kedepannya dapat menyelesaikan penelitian dengan lancar. Saya selaku moderator seminar pamit undur diri. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, demikian ya penampilan dari kelas 01 yang diwakili oleh Mas Ahmad dan Mas Luki. Selanjutnya kelas 03 dulu ya. Kelas 03 karena partisipannya sekarang 64 ya. Jadi saya memilih angka depan presensi nomor 6. Kita lihat presensi nomor 6 Atika Sri Wirdaningsih. Mana Mbak Atika? Bisa mendengar suara saya Mbak Atika? Ada nggak Mbak Atika? Mohon maaf Bu Elinda, kayak Atika nggak ada di kelas 03. Eh, Ketika 02 ya? kelas 2 Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf, mohon maaf. Sebentar, saya buka kelas 02, 03 dulu. Oke, selamatlah sekarang presensi nomor 6 kelas 03. Ika, ada Ika, Ika Maharani. Ika, Ika Maharani. Ada nggak Mas Daru? Ada tuh. Halo Mbak Ika Maharani. Mbak Ika Ramadhani. Mas Daru tolong di miss call pakai WA Mas. Ya, sebentar ya Bu ya. Ya. Kemudian moderatornya karena ini jam 8:29 ya. Saya pilih menitnya ya, nomor 29. Yance. Yance ada nggak? Yance? Yance mana Yance? Yance ada nggak? Mas Rizky? Ada nggak Yance? Sebentar Ibu. Ada Ibu, cuma mungkin sinyalnya jelek di sana. Oke, Yance sama Ika. Mbak Ika udah ditelepon belum, Mas? Tidak menjawab Bu Ikanya. Wah, gimana nih Mbak Ika nih? Mbak Ika, menyimak tidak Mbak Ika ini? Wah, jangan kabur ya teman-teman ya.
Seapapun tidak apa-apa teman-teman. Silahkan tetap ketika ditunjuk silahkan tetap bersedia gitu karena ya biar tahu ya. Nah, seperti Mas Ahmad tadi kan seperti itu nanti kan teman-teman jadi tahu oh yang betul seperti ini. Oh kalau itu belum pas kayak gitu. Nggak usah takut ya, Mbak Ika Maharani. Oke, kalau gitu untuk persiapan, biar mempersiapkan diri dulu Mbak Ika, jadi kita ke 02 dulu aja. 02 dulu. Oke, karena hari ini bertepatan pada tahun 2025, saya ingin dua angka dari awal, angka 20, presensi nomor 20. Fahren. Fahren ada nggak? Ini tumben ya cowok-cowok ya. Nggak sengaja loh ya, saya memilihnya random loh. Fahren mana Fahren? Fahren ada nggak, Mas Trio? Sebentar, Bu. Ya, Mas Saya Fahren cek dulu. nanti yang maju, kemudian yang jadi moderatornya berdasarkan karena ini sudah menit ke jam 8.32, jadi presensi 32 nggak ada ya. Jadi presensi 8 deh. 8 Putri Agustin Nurjanah. Mbak Putri jadi MC moderator ya. Mbak Putri mana? Mbak Putri? Mbak Putri dan Mas siapa tadi? Fahren, Bu. Saya telepon dulu, Bu. Ini Ya, belum Fahren. ada di sini. Lah, Fahren belum ikut di sini berarti dari tadi. Astagfirullah. Oke, untuk PJ mata kuliah PTK, PJ-nya 01 siapa? Wirda, Bu. Wirda. 02 Daniela ya? Daniela. Jadi, 03 siapa? 03 PJ-nya siapa? Devi, Oke, Bu. Bu. Oke, nanti PJ mata kuliah silahkan mendata yang tidak ikut Zoom malam hari ini ya, siapa aja ya. Terus nanti daftarnya silahkan dikirim ke saya. Oke, gimana 03 apa 02 dulu? 03 tadi Ika mana? Udah siap belum? Ika gimana Mas Daru? Dijawab nggak? Tapi kalau Belum bisa dihubungi, Bu. tapi kalau ikut tapi saya tanya nggak merespon ya tetap aja sama aja nggak ikut ya. Ditunggu Mbak Ika, nggak usah takut. Ayo semangat. Oke, 02 Mas. Tadi ada nggak Mas Trio? Farhan. Oke, ya nggak ada, sudah. Bu. Kebetulan. Oke, 02 kita ganti ya. 02 kita ganti karena jumlah partisipannya 66 kita panggil presensi nomor 6. Siapa? Nomor 6. Ya, Atika tadi ya. Atika ada nggak Atika? Atika, ini memang rezekimu Mbak Atika, silahkan. Atika nggak ada Thomas Trio. Ini di Bu juga nggak ada, Bu. Aduh. Ini yang hilang. Belum ada ini.
Permisi, Bu. Kalau anaknya nggak ada, saya jam presentasi gimana, Bu? Jam 9 Waduh. nanti berhenti. Oke, boleh Mas Fajar. Silahkan Mas Fajar. Boleh, boleh. Keren-keren. Kita beri applause untuk Mas Fajar. Moderatornya ada nggak? Tadi siapa? Saya nunjuk siapa 03. Ya, Hadir, Bu. lanjut. Ya, silahkan 03 dulu kalau begitu. Mas Fajar sudah siap, silahkan dijadikan host atau mungkin siapa yang mau memaparkan PPT-nya. Sebentar, Ibu. Ini PPT-nya belum saya PDF, nggak bisa dimasukin. Bentar. Oke. Ini lumayan banyak yang nggak hadir ya. Moderator, cek-cek. Sudah siap moderatornya? Sudah, Bu. Oke, Mbak Yanca kok nggak kelihatan wajahnya? Mbak Yanca bisa di on cam kan sebentar? Oke, nah Mbak Yance, nanti yang akan seminar proposal yaitu Mas Fajar Rizky Ramadan ya. Nanti kondisikan ini seolah seminar proposal beneran. Kemudian nanti kelas 01, 02 silahkan mempersiapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya gitu ya. Silahkan. Kemudian untuk yang bertanya juga tolong dicatat ya PJ mata kuliah. Hadir semua nggak di sini? Wah, awas aja kalau PJ mata kuliah nggak hadir ya. Hadir, Bu. Oke, PJ 01 hadir? Hadir, Bu. PJ 02? Danila? Danila mana suaranya? Danila. Hadir, Bu. Tolong dicatat loh ya. Pokoknya yang aktif malam hari ini silahkan dicatat. Dan yang tidak hadir juga dicatat. Terus Ya, PJ Bu. 03 Mbak Devi ya. Mbak Devi siap ya? Devinta, Bu. Ya, PJ-nya 03. Iya. Bu. Oke, Mas Fajar, silahkan dimulai. Sudah siap belum? Nah, ini sambil menunggu Mas Fajar ya. Jadi teman-teman karena minggu depan sudah UAS, jadi nggak apa-apa ya malam mingguannya kita biar eh, apa lebih ilmiah sedikit gitu ya. Jadi beda dari biasanya malam mingguan biasanya. Oke, ini sudah bisa nih kayaknya nih. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat malam. Wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan juga teman-teman peserta seminar yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahannya kita dapat berkumpul secara daring malam ini dalam acara seminar proposal penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Yance Cahyanda dengan NPM 2154010 yang akan memandu jalannya seminar ini. Adapun susunan acara pada malam ini, yang pertama pembukaan, kedua penyampaian proposal oleh Mas Fajar Rizky Ramadan dengan NPM 215411093. Kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup.
Baik, langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka kegiatan seminar ini dengan berdoa agar diberikan kelancaran dan kemanfaatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu penyampaian proposal oleh Mas Fajar. Kepada Mas Fajar, waktu dan layar dipersilakan. Permisi, ini PPT-nya udah kelihatan belum, Mak? Belum. Permisi, teman-teman, ini kayaknya nggak bisa. PPT-nya tak kirim aja gimana? Nanti kirim via WA. Oh, kirim ke aku, Jar. Oke. Oke. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Ramadan dengan NPM 2154093. Ramadan, bukan Ramadan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya, yaitu upaya dalam menanamkan karakter disiplin bagi siswa sekolah dasar di SD 2 Jeruk Sawit. Next. Thank you. Pembinaan siswa yang efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara,
Antara lain dapat dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penyesuaian kebiasaan, yang mana bertujuan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian serta kemampuan secara optimal. Disiplin merupakan salah satu kualitas penting bagi bangsa Indonesia yang harus dikembangkan secara konsisten. Oleh karena itu, guru harus menjadi panutan yang baik dalam menanamkan nilai karakter disiplin. Karakter disiplin yang dimaksud yaitu mencakup kesadaran akan norma dan aturan, serta kemampuan dalam mengendalikan diri. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan perilaku positif, serta menghindari tindakan-tindakan yang tidak disiplin yang mencerminkan perilaku negatif seperti sekolah, membuang sampah sembarangan, hingga merusak fasilitas sekolah. Karakter disiplin ini tentu saja tidak serta-merta langsung terbentuk. Oleh sebab itu, perlu penanaman karakter disiplin sejak dini sebagai pembentukan karakter disiplin. Orang tua hingga guru memiliki peran yang penting bagi pembentukan karakter disiplin siswa yang baik. Next. Oke, kita lanjut di bab 1 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 2, yaitu apa upaya guru dalam menanamkan karakter disiplin siswa sekolah dasar, dan apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanaman karakter disiplin siswa. Yang kedua yaitu tujuan penelitian. Terus Dapat mengetahui bagaimana upaya guru dalam menanamkan karakter disiplin siswa sekolah dasar, dan dapat mengetahui apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanaman karakter disiplin siswa. Next. Dan yang ketiga ada manfaat penelitian. Yang pertama ada bagi peserta didik. Manfaat bagi peserta didik meningkatkan kemampuan terkait bagaimana cara membentuk karakter disiplin sejak dini. Dan yang kedua ada bagi guru, yaitu memperkaya pengetahuan guna meningkatkan keterampilan mengajar serta lebih ahli dalam merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Next. Lanjut di bab 2 yaitu kajian teori dan pengajuan hipotesis. Kajian teori yaitu pendidikan merupakan instrumen strategis bagi kemampuan suatu bangsa. Karena melalui pendidikan, masyarakat dapat melepaskan diri dari belenggu kebodohan dan kemiskinan. Proses pendidikan memungkinkan individu mengembangkan pemahaman secara menyeluruh tentang berbagai ilmu pengetahuan, membentuk karakter yang baik, serta menciptakan karya-karya inovatif yang bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bermanfaat bagi masyarakat yang luas. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan terdiri dari 3 jalur yang utama, yaitu formal, non-formal, dan jalur informal. Pendidikan jalur formal dilaksanakan di lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sementara non-formal berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan atau kursus. Dan yang terakhir informal yaitu pengalaman sehari-hari dan lingkungan sosial. Next. Ini level papat mantas. Aku nek tuku pertama kali. Senajan bening kamu ngalamin pergi.
Aslinya ya Untuk kerasa. faktor yang mempengaruhi Satu deh pembentukan itu karakter ya gitu ya. Sing disiplin. banjir banget ya. Oh, lah. Kayak beradalah banjir. iPhone tolong di mute dulu ya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter disiplin. Yang pertama, faktor internal yang meliputi kualitas pengajaran, kemampuan guru, interaksi guru, dan lingkungan sosial. Untuk yang pertama, di kualitas pengajaran, metode, strategi, dan evaluasi pembelajaran yang baik membantu siswa memahami dan mengembangkan karakter disiplin siswa. Yang kedua, kemampuan guru. Kemampuan guru dalam mengajar, mengelola kelas, dan berinteraksi dengan siswa mempengaruhi efektivitas penanaman karakter disiplin. Yang ketiga, interaksi guru dan siswa. Komunikasi yang efektif, guru yang memiliki empati Mohon terhadap dipercepat, siswa dan Mas Fajar. memfasilitasi Waktunya 5 menit pembentukan ya. karakter. Waktu presentasi Baik, maksimal Bu. 5 menit. Lanjut ke bab 3 aja, Mas. Oke, untuk penelitiannya itu tempatnya di hari Rabu 6 November. Terus tempat penelitiannya di dekat rumah saya. Terus subjek penelitiannya yaitu anak kelas 3 yang berjumlah 16 orang. Untuk cowok berjumlah 10 orang dan cewek 6 orang. Lanjut. Untuk data mungkin bahan bacaan yaitu dalam arti pertanyaan untuk guru dan murid. Terus yang kualitatif yaitu observasi langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Sumber datanya yaitu peserta didik, guru, dokumen pembelajaran, yang terakhir instrumen penelitian. Next. Masih harusnya. Untuk teknik dan pengumpulan data ada 3, observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk validasi data, validasi penelitiannya menggunakan pengecekan teman. Itu teman seperantara ya, melalui diskusi, salah ketik, maaf. Next. Untuk analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Untuk prosedur tindakan yang dimulai dari perencanaan, tindakan, observasi atau pengecekan langsung di lapangan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Terima kasih. Wih, jam sama ya. Salin. Terima kasih kepada Mas Fajar Rizky Ramadan atas presentasinya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Tuh Mbak Yance, Mbak Viera tanya. Ayo. Kepada Mbak Viera, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yanca atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya kepada Mas Fajar. Sebelumnya keren banget untuk presentasi seminar proposalnya, yaitu dalam menanamkan karakter disiplin bagi siswa SD Jeruk Sawit. Pertanyaan saya, mengapa Mas Fajar meneliti objek atau lokasi tersebut, dan mengapa tertarik meneliti penanaman karakter disiplin? Apa pentingnya? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya untuk Mas Fajar bisa dijawab.
Oke, sebentar. Hmm, 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 hmm. Kelambiku ini tidak. Untuk saya, kenapa saya memilih penelitian atau ingin meneliti itu karena yang terpikir di pikiran saya itu kan saya anak yang kurang disiplin, jadi karena saya nanti akan jadi guru, saya mencoba dari bawah untuk menciptakan karakter yang disiplin dimulai dari saya juga gitu. Nah, untuk pentingnya karakter disiplin untuk siswa mungkin dari pendapat saya pribadi yaitu karena membentuk karakter atau sikap siswa yang terbiasa disiplin, tanggung jawab, dan mandiri, dan mampu mengatasi tantangan dengan tenang dan tekun itu salah satu hal yang luar biasa gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Untuk peserta seminar dari kelas 02 dan juga 03 dipersilakan jika ada pertanyaan. Izin menanggapi Mbak Yance. Iya Mbak Vera, maaf silakan menanggapi. Masya Allah luar biasa sekali jawaban dari Mas Fajar. Kemudian mengapa Mas Fajar itu memilih lokasi di SD Jeruk Sawit tadi? Terima kasih, karena dari rumah saya itu cuma 1 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Vera atas pertanyaannya. Kemudian untuk peserta seminar lainnya dari kelas 02 dan juga 03, jika ada pertanyaan bisa raise hand. Oke, langsung saja saya bertanya ya, Mas Fajar. Mas Baik, Fajar, Ibu. coba di scroll lagi yang tadi. Apa penelitiannya tadi berapa kali dilaksanakan? Di situ tadi kok cuma Untuk 1 kali, Mas? Untuk 1 kali karena itu penelitian 1 kali itu di sekolah langsung, Ibu. Karena anak-anaknya banyak yang di rumah saya, jadi saya langsung tanya orang tuanya aja. Oh, nggak bisa gitu ya. Jadi ini kan bersiklus PTK. Jadi memang tidak bisa semata-mata hanya di lingkungan saja, tapi harus kalau subjeknya misalnya di kelas 16 ya, Mas Fajar pun juga harus mengamatinya sesuai yang ada di kelas itu. Jadi tidak bisa hanya kayak random sampling. Nah, kalau random sampling kayak gitu namanya ya balik lagi eksperimen gitu. Coba di tadi yang di bab 3 awal, di scroll lagi. Oke, baik, Ibu. Saya paham maksud Ibu. Nah, nih, waktu penelitian dilaksanakan selama 1 hari. Nah, itu nggak boleh penelitian tindakan kelas, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi karena bersiklus juga ini tidak mungkin hanya dilaksanakan 1 hari saja. Apalagi kalau misalnya Mas Fajar ini meneliti tentang karakter. Nah, karakter ini juga tidak mudah mengamatinya ya. Jadi kalau meneliti tentang karakter itu bisa menggunakan penelitian yang kualitatif, lebih ke kualitatif gitu, Mas Fajar. Apa ini skripsinya juga pakai ini, Mas Fajar? Insya Allah nanti pakai ini, Ibu. Insya Allah. Lah, pakai ini kamu pakai metodologinya PTK atau eksperimen atau apa? Untuk metodologinya nanti PTK, Ibu. Lah, kok PTK sih? PTK itu kalau untuk skripsi sepertinya teman-teman kalau belum jadi guru belum diperbolehkan ya. Coba nanti cross check kembali ke Iya, benar. Bu Ani atau Pak Muklis gitu ya.
Jadi kan ini PTK ini kan memang ajang untuk berlatih teman-teman, seolah-olah teman-teman ini adalah sudah menjadi guru SD gitu ya. Tapi kalau skripsi ini kan, iya Ibu, ya. Nah ya, kalau yang di mata kuliah ini adalah ajang untuk berlatih saja, begitu. Seolah-olah ya kalian sudah menjadi guru SD gitu. Gitu ya Mas Fajar ya. Nanti juga Mas Fajar juga tolong diperbaiki lagi ya Mas Fajar. Oke, teman-teman, kelas 02 mau maju nggak? Permisi Bu, saya boleh keluar, saya mau berangkat Berangkat ke mana? kerja. Oke, ya nggak apa-apa Mas Fajar, silahkan. Oke, Permisi teman-teman, Bu. mungkin karena waktunya sudah malam, saya langsung ke review materi dulu ya. Saya takutnya nanti teman-teman masih banyak yang mungkin kurang paham atau dan lainnya. Setuju, teman-teman? Setuju, Bu. Setuju. Oke, saya langsung coba saya dijadikan host lagi. Bentar. Oke, nah teman-teman, saya tidak akan membiarkan malam hari ini tanpa review materi ya. Harapan saya teman-teman menjadi lebih mantap lagi mengenal PTK, apa itu PTK gitu ya. Mungkin kan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Anggit gitu ya. Jadi semoga ini menjadi lebih mantap lagi. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah, Bu. Oke, ini mohon maaf nih saya pakai PPT saya untuk di awal-awal perkuliahan ya. Jadi ini hanya flashback aja materinya. Oke, sebentar. Nah, oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi saya akan mereview materi. Kenapa nggak bisa di next nih? Bisa next nggak ini teman-teman? Oh, bisa. Nah, teman-teman, kayaknya saya juga sudah pernah menyampaikan ya materi-materi saya yang ada di YouTube. Mungkin bisa membantu teman-teman untuk di apa ulas lagi ya materinya sehingga teman-teman bisa menjadi lebih paham lagi. Nah, what do you think? Nah, saya pengen tahu nih teman-teman apa sih yang dibayangkan tentang penelitian tindakan kelas itu. Nah, nama kerennya tuh action research ya. Jadi, penelitian tindakan kelas ini nama kerennya tuh action research. Nah, teman-teman ini bisa dilihat ya, saya ada gambar seorang dokter memeriksa pasien. Di situ juga ada obat-obatan. Nah, apa kaitannya dengan PTK, Bu? Ada relevansinya itu saya memberikan perumpamaan Anda seorang guru, sama dokter mendiagnosa pasiennya. Sakitnya apa, keluhannya apa, kemudian dokter memberikan perawatan atau obat. Nah, begitu juga PTK teman-teman. Di kelas sama aja dengan kalian seorang guru mendiagnosa kira-kira ini ada permasalahan apa nih di kelas kalian nih ya. Ada permasalahan apa di kelas kalian, kemudian kira-kira solusinya seperti apa. Nah, kalian juga harus bisa mencari solusi pemecahan dari permasalahan di kelas kalian. Nah, jadi PTK ini lebih spesifik ya, kalian sebagai penelitinya gitu ya. Nah, seperti itu harapannya nanti kalian juga bisa memberi obat untuk penyakit di kelas kalian, istilahnya seperti itu. Ini hanya supaya mempermudah pemahaman teman-teman aja nih, kayak gitu gambarannya. Kemudian nah, why classroom action research is needed in the world of elementary education? Nah, jadi kenapa sih kok penelitian tindakan kelas ini sangat dibutuhkan di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan dasar ya? Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di berbagai berita, di berbagai jurnal, banyak sekali permasalahan yang belum tertuntaskan ya. Misalnya, minat baca anak Indonesia ini tinggi, tapi tingkat literasi masih rendah. Nah, di mana masalahnya? Kemudian, realita implementasi pendidikan karakter di sekolah dasar, rendahnya motivasi belajar, dan lain sebagainya. Banyak banget ya. Nah, itulah
pentingnya PTK teman-teman. Jadi seorang guru ini ya mau nggak mau harus bisa menguasai penelitian tindakan kelas, penelitian untuk kelasnya sendiri, mengentaskan permasalahan yang ada di kelasnya sendiri gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini dari hasil PISA ya, kita bisa lihat nih grafiknya nih terkait dengan sains, matematika, membaca. Nah, lihat membaca teman-teman sungguh memprihatinkan ya. Bukannya tambah naik tapi ternyata tambah turun. Apalagi pengaruh gadget saat ini ya. Ini sudah menjauhkan anak-anak dari membaca. Kalau ada teks banyak aja udah males banget memahaminya. Jangankan anak-anak nih ya, yang dewasa banyak kan juga kayak gitu kan. Nah, kenapa sih kita harus mengimplementasikan penelitian tindakan kelas ini? Nah, why? Yang pertama, the role of research is effort to improve education. Jadi penelitian tindakan kelas ini harapannya bisa untuk meningkatkan kualitas pendidikan gitu teman-teman. Kemudian alasan yang kedua, teacher are not object of renewal, but are also responsible for developing learning skills. Jadi memang eh, guru ini bukan hanya sebagai subjek pembaharuan ya, tapi juga harus ikut bertanggung jawab untuk bisa mengembangkan keterampilan dalam pembelajaran. Jadi ya ini tanggung jawab seorang guru, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan atau mengembangkan kemajuan pendidikan. Kemudian alasan yang ketiga, education research is generally carried out by expert atau researchers so that teacher have little understanding of the problems. Nah, jadi biasanya kan penelitian-penelitian itu dari para ahli ekspor gitu ya. Jadi malah guru itu sendiri kurang memahami permasalahan yang sesuai dengan di kelasnya gitu teman-teman. Jadi ini kenapa seorang guru sekolah dasar harus bisa melaksanakan PTK. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, ini adalah eh, penemu PTK pertama kali ya. Jadi ahli psikologi Amerika Serikat namanya Kurt Lewin ya tahun 1946. Jadi penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas. Intinya di kelas. Nah, kemudian konsep dasarnya bisa kita tarik pengertian suatu bentuk penelitian. Nih, ciri khasnya PTK ini adalah bersifat reflektif ya, dengan melakukan tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Jadi memang fokus di kelas, fokus di pembelajaran kalian. Nah, guru sebagai pendidik profesional itu yang seperti apa? Nah, guru ya harus bisa merencanakan proses belajar mengajar. Nih yang pertama ya. Jadi tidak asal mengajar, tapi harus ada rencananya. Kemudian melaksanakan dan memimpin kegiatan pembelajaran. Kemudian menilai kemajuan kegiatan pembelajaran. Jadi harus ada evaluasi ya, ada penilaian. Kemudian menafsirkan serta memanfaatkan hasil penilaian kemajuan kegiatan pembelajaran. Jadi bisa merefleksi. Guru profesional selalu melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukannya. Nah, ini kompetensi pengembangan profesi ini melakukan penelitian sederhana. Jadi PTK ini adalah penelitian sederhana seorang guru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di kelasnya. Nah, kemudian bidang garapan PTK itu ada apa aja? Ada metode mengajar, strategi mengajar, model pembelajaran, prosedur evaluasi, perubahan sikap dan nilai, media pembelajaran, lingkungan belajar, materi pembelajaran, dan kurikulum. Nah, jadi teman-teman ketika ada permasalahan di lingkungan kelas, nah ini salah satu garapannya di antara ini. Kemudian contoh judul PTK. Nah, ini teman-teman. Misalnya ya, contoh judul PTK ini sudah bisa terlihat dari awalan katanya. Dari awal itu pembeda antara penelitian satu dengan yang lain. Misalnya judulnya ini PTK ya. Peningkatan hasil belajar PKN topik bla 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 di bla 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 misalnya gitu. Kalau peningkatan hasil belajar itu sudah pasti itu adalah judul
PTK. Kemudian ada lagi peningkatan pembelajaran materi proklamasi bla bla dengan gubahan lagu dan upaya meningkatkan. Nah, ini adalah contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas. Nah, kalau membandingkan, bereksperimen itu bukan PTK ya, dia lebih ke kuantitatif. Misalnya membandingkan berarti ya komparatif. Kalau eksperimen ya bereksperimen gitu. Biasanya pengaruh bla 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 gitu. Nah, misalnya nih saya beri contoh yang pertama. Peningkatan hasil belajar PKN topik keanekaragaman budaya lokal melalui virtual reality di SD Al Firdaus Jakarta. Nah, teman-teman ini eh, apa karya salah satu ini teman saya ya namanya virtual reality. Ini adalah media di mana teman-teman bisa memberikan ke peserta didiknya kalau misalnya jalan-jalan misalnya nggak ada biaya atau tidak memungkinkan waktu bisa pakai VR ini ya. Ini VR secara website. Muncul nggak? Ondel-ondel Jakarta muncul nggak teman-teman? Silahkan pilih menu Belum, Bu. berikut. Apakah muncul teman-teman? Belum, Bu. Oh, nggak bisa. Loading. Belum. Oh ya sudah. Nanti saya berikan contohnya. Jadi ada apa namanya virtual reality. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu alternatif untuk misalnya kalian ada masalah tentang media untuk PKN. Nah, kan agak susah tuh ya kalau yang bermasalah PKN-nya. Kalian bisa hadirkan virtual reality websitenya ataupun misalnya ada medianya, silakan. Kemudian peningkatan pembelajaran materi proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui metode gubahan lagu pada siswa kelas 5. Nah, ini juga saya sudah pernah melaksanakan ini ya. Jadi memang beda teman-teman. Mereka lebih antusias. Misalnya dulu itu lagu tentang proklamasi. Jadi itu yang judulnya Lihat Kebunku itu diganti liriknya. Misalnya lihat pahlawanku penuh dengan jasa. Ada Soekarno presiden pertama. Nah, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa untuk apa namanya? Lebih variatif lagi gitu ya. Bisa dimanfaatkan itu sebagai media atau metode belajar gitu. Kemudian yang ketiga, upaya meningkatkan pemahaman tentang peristiwa menjelang kemerdekaan melalui video pembelajaran berbasis kuis interaktif. Nah, itu bisa juga. Nah, prinsip-prinsip PTK ya. Prinsip-prinsipnya ini yang pertama tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Jadi jangan sampai mengganggu kalian sebagai guru. Kemudian yang kedua, guru tetap memberikan yang terbaik kepada siswa jika tindakannya tidak berhasil. Siklus tindakan mengacu pada terlaksananya kurikulum dan target penguasaan sesuai perencanaan pembelajaran. Kemudian metode pengumpulan data tidak mengganggu proses pembelajaran. Masalah yang dipilih adalah merisaukan komitmen dan guru mengikuti prosedur etika berorganisasi. Nah, siklus pelaksanaannya, nah ada siklusnya teman-teman ya. Ini siklusnya. Perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Gitu terus. Kalau siklus pertama ini hasilnya kurang memuaskan, harus dilanjut ke siklus kedua. Siklus kedua belum berhasil juga, siklus ketiga dan seterusnya. Minimal 2 siklus. Nah, itu ada judul PTK dan PTK. Oh, itu dulu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini hanya merefleksi sedikit supaya teman-teman itu ingat dengan hakikat PTK. Seperti itu teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, sekali lagi teman-teman yang mungkin judulnya belum sesuai, saya beri kesempatan untuk merevisi sampai jadwal UAS ya. Silahkan direvisi proposalnya, sama mungkin tag video lagi. Silahkan kalau teman-teman mau memperbaiki nilai ya. Karena UASnya itu teman-teman. Jadi UASnya itu video presentasi proposal kalian, proposal itu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini tadi adalah salah satu contoh berlatih Semro dari kelas 01 dan 03. Terima kasih.
atas kehadirannya karena sudah malam saya cukupkan. Untuk PKIA mungkin kita bisa sampaikan di sini. PKIA itu nanti soalnya soal UASnya ini teman-teman. Soal UASnya kalian mengumpulkan artikel ilmiah, bukti hasil Turnitin artikel, dan bukti submit. Nah, kapan-kapan mungkin kalau misalnya teman-teman masih membutuhkan pertemuan online untuk Bu, bagaimana sih caranya submit jurnal dan lain sebagainya, kita bisa laksanakan ya, fleksibel ya, tapi online. Oke, teman-teman, jika sudah tidak ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang ditanyakan nanti, saya akhiri. Mohon maaf nih ya, anak saya lagi itu nangis jadi harus segera saya ke sana. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu malam minggunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu Elinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.